troubles and then I'll be the care that you need, the one to feed your attention. I'll be the one to fix your troubles and then I'll be the care that you need and have you see it. Halo Pink, di mana Pink? Oh ada nih. Oh cerita. Ayo ayo. Dedi, mau juga. Bu Pink. Sudah lama Bu. Sudah lumayan lah. Bu Imen. Duduk. Sama siswanya. Iya. Wih, kerennya kopinya gitu. Kayak ada sering ngumpul di sini Bu. Bisa Ji, tapi kita bayar Ki. Iya, senang aku lihat ini siswa sama gurunya, grupnya kayak di keluarga. Jarang kok saya lihat ada di sekolah begitu nah. Maka dari itu Bu, saya mendaftar di Gobel. Tapi sering kayak maksudnya kenapa kok mendaftar di nasional? Kok daftar di nasional atau pernah kok daftar di sekolah lain? Kalau saya daftar Kak Bu, tapi tidak lulus Kak. Terus ada tetanggaku sarankan bilang daftar dulu saya ke nasional. Kalau saya Bu langsung daftar ke Gobel karena nanti bilang di Gobel bisa saja. Walaupun Gobel swasta, tapi kualitasnya itu sudah kayak negeri. Oh, masa? Betul Ji tuh. Dapat bicara apa Ji? Dia aslinya Bu, suka sekali di sekolah. Zaman itu ada nakalnya, tapi kompaknya keren sekali. Kalau saya paling salut itu sama guru-gurunya. Mereka itu semua peduli dengan banyak. Kadang dia mereka bantu murid-muridnya untuk cari jalan keluarnya mereka kalau misalnya mereka ada masalah. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya Bu, kalau mereka jarang masuk sekolah terus tidak ditagih uang bayar sekolahnya, mereka itu selalu dicerita tentang gurunya Gobel. Apa itu Gobel? Dan tadi kok disebut Gobel. Apa itu Gobel? Sini Ki, duduk sini ya. Duduk. Kebetulan ini ada Bu Nuni sebagai guru sejarah dan Bu Tini yang sudah lama sekali ini mengajar di perguruan nasional. Kalau mau kita tahu tentang sejarahnya perguruan nasional, ada bagusnya tanya Bu Nuni ataupun Bu Tini. Ini dikerjain ini orang ini. Kita datang di sini disuruh duduk manis, tanya lagi. Bukan. Di sekolah, tidak di sini. Bukan begitu Bu, masalahnya ini anak-anak tadi sama Bu Pinky tanya tentang sejarah perguruan nasional. Apakah tadi kita tanya Suci? Mungkin tanya, kenapa sih nasional disebut Gobel? Atau saya diceritakan sejarahnya nasional itu? Oh, sejarahnya nasional kita mau tahu. Adapun yang saya bisa jawab ini jangan sampai ada yang melenceng, nanti bisa diluruskan sama Ibu Tini. Karena setahu saya perguruan nasional itu adalah sekolah tertua di Indonesia Timur yang didirikan oleh putra-putri bumi asli. Sekolah ini didirikan dengan tujuan agar generasi muda di Indonesia mendapat wadah untuk menimba ilmu yang bebas dari pengaruh dan intimidasi Belanda ataupun Jepang yang menjajah pada saat itu. Berarti lama sekali ini perguruan nasional deh. Lama. Berarti seumuran dengan Indonesia? Iya. Mungkin saya sedikit. Jadi karena kan kalau bicara ini saya paling gak suka juga. Ini bukan berasa so pintar ya, tapi kan mungkin di antara kita semua saya yang paling lama. Paling tua? Ya, kalau tua tidak bos. Dia masih 17 tahun ini. Ya. Jiwanya muda, badannya tidak lagi. Astagfirullah, iya ya. Kalian kan banyak ketahui nanti di sekolah bisa saya kasih remedi. Enggak, yang kalian kan mau tahu. Terus terang nasional ini mungkin masih banyak orang di luaran yang tidak tahu. Mungkin masih banyak yang orang lebih kenal sekolah-sekolah semacam Atira yang memang sudah punya nama. Padahal kalau kita bicara tentang apalagi lamanya, ini sekolah seperti yang dikatakan tadi sama Ibu Yunita, ini sekolah tertua yang usianya sama dengan usianya Indonesia merdeka.
ini sekolah didirikan oleh ini sekolah dulu sekolah pejuang. Kenapa dikatakan sekolah pejuang? Karena memang yang menjadi pionir berdirinya dan lahirnya ini sekolah memang pejuang. Ada Bapak Lanto Den Pasewang, Dr. Ratulani, kemudian Pak Molwi, dan beberapa tokoh-tokoh besar yang kemudian punya ide mendirikan sekolah ini. Padahal kalau kita mau berpikir gini anak ya, mereka sudah nyaman. Mereka kan anak-anak yang orang tuanya di pemerintahan, yang kerja di Belanda atau di Jepang. Tapi kenapa mereka masih berpikir tentang mendirikan sebuah sekolah? Karena perasaan senasib. Mereka mungkin nasibnya tidak sama dengan anak-anak pribumi yang lain yang tidak bisa punya hak untuk mengenyam pendidikan. Tapi sesama bangsa Indonesia akhirnya terbersihlah, ngumpul-ngumpul gini nih awalnya, duduk-duduk manis, tiba-tiba terusin, ayo deh buat sekolah. Nah, sekolah yang pertama mereka dirikan itu SMP Nasional. Jadi kalau mau Jadi pertama SMP duluan. iya, nanti di belakang itu baru SMA sama SMK. SD. Iya, yang sepengetahuannya saya, kalau SMP Nasional itu sendiri pas disahkan berdiri itu tanggal 8 Oktober 1945. Makanya berdirinya SMP Nasional juga diperingati sebagai hari lahirnya perguruan nasional. Saat ini berkembang jadi beberapa unit, ada SD nasionalnya, SMP nasional, SMA nasionalnya, sama SMK nasionalnya. Bahkan salah satu unitnya juga ada yang di luar dari Kota Makassar. Ya, ada sampai di Maros. Dan menurut Ibu ya, Ibu kan alumni dari sekolah negeri. Tapi selama kurang lebih 16 tahun di nasional, saya merasa apa yang diberikan sekolah ini dan apa yang diberikan sekolah-sekolah di negeri, boleh ditanya, hampir sama yang kita berikan. Aturan-aturan main, tata tertibnya juga yang sama. Terus kalau tadi kamu tanya, kenapa disebut Gobel bukan nasional? Pingin tanya ya? Ya guru baru ya. Selalu saya dengar itu nasional itu adalah Gobel. Kenapa bisa Gobel? Bagus sekali itu namanya nasional. Kenapa harus pakai kata Gobel? Kamu sendiri mendaftar tahun berapa sih Ping di nasional? Mulai bergabung kapan? Saya 2019. Oh 2019. Oke. Mungkin kalian belum dapat ya. Kalau kenapa dinamakan Gobel? Dulu ini sekolah terkenal sekali karena negatifnya. Yang namanya tawuran, kan rata-rata anak tentara. Di sana itu banyak sekali anak-anak tentara, anak apa yang hobinya tawuran, hobi berkelahi. Sekolah pemain bola juga lah dulunya. Zulkifli Syukur lahir dari sana, dari SMK Nasional. Masya Allah. Timnas. Beberapa pemain timnas itu pernah bersekolah di nasional. Cuman memang yang kebaca di luar adalah hal-hal yang miring. Makanya Gobel itu dikatakan goblok belajar. Karena katanya mungkin urusan nomor belajar nomor 2, tapi urusan yang aneh-anehnya nomor 1. Tapi ternyata mencetak orang-orang yang hebat. Iya, Luar biasa. Kalau alumni yang dulu macam Prof. Halide, guru besar Universitas Hasanuddin, kemudian ada beberapa alumni kita yang baru, bahkan salah satu alumni SMA Nasional itu kemarin sempat mencetak apalagi suatu prestasi besar yang bisa berkancah internasional. Apa itu? Ima Ikasari itu kepilih di badan UNICEF. Wow, luar biasa itu. Jadi kalian harus contoh kakak-kakak yang terdahulu itu. Iya, jadi kalau Ibu nak prinsipnya bukan dari mana kalian, tapi bagaimana kalian. Karena meskipun kalian dari nasional yang katanya orang Gobel, atau dari sekolah negeri yang mungkin notabene lebih punya nama besar, tapi kalau kalian sendiri tidak mengasah diri dengan baik, hasilnya 0. Nah, Gobel itu sekarang bergeser, Ping. Teman-teman semua, anak-anakku, Gobel itu bergeser dari goblok belajar jadi go belajar. Tapi itu cocok itu. Cocok. Bagus. Coba nanti ke kantor, lihat lemari piala yang ada di mau di SMP, SMA, SMK, SD, itu ada piala-piala yang kita ini. Mungkin kami belum sampai ke skala nasional. Kalaupun ada mungkin baru 1-2 orang yang mencetak prestasi sedemikian, tapi untuk ukuran sekolah kita yang sekarang ini akan berusaha untuk bersaing dengan sekolah-sekolah yang punya nama, itu
sudah kita bisa acungi jempol ya. Iya. Jadi tapi kalau mau tahu tentang sejarah lebih lanjutnya, nanti ada narasumber yang bisa lebih kita dengar. Kebetulan beliau adalah orang yang memang notabene lahir dari nasional. Kalau visi dan misinya itu seperti apa, Ibu? Kalau visi misinya mungkin Ibu Yunita bisa lebih jelaskan, karena kalau bicara visi misi kan Ibu Yunita guru sejarah ya. Guru sejarah, guru BK juga di SMK, jadi Iya. bisa lah. Ibu Yunita. Kalau Ibu Yunita bisa menyampaikan visi misinya nasional. Nah, baik. Visi misi perguruan nasional itu yang pertama mewujudkan perguruan nasional sebagai lembaga pendidikan yang bertaraf nasional, profesional dan semangat patriotik, mencerdaskan sumber daya manusia yang bermutu, bermoral, cerdas, terampil, berakhlak mulia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, misinya itu pengembangan kepribadian yang bertumpu pada nilai-nilai juang 1945, nilai agama, sosial, budaya, sesuai dengan kepribadian bangsa. Nah, itu tadi visi misinya. Selain visi misi ada juga tujuannya. Oh, kalau boleh tahu Bu, apa itu tujuannya Bu? Nah, ada 3 tujuan dari perguruan nasional. Tujuannya yang pertama itu memanusiakan manusia dalam wujud peningkatan SDM yang profesional yang berakhlakul karimah. Yang kedua, memelihara dan mengembangkan budaya bangsa yang bersendikan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dan yang ketiga itu berpartisipasi secara aktif membantu pemerintah dalam mengembangkan dan meratakan pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya. Oh, begitu visi misi dan tujuannya Bu. Dia baru kau tahu, ternyata itu nasional the best memang. Jadi bangga Kak jadi guru nasional kau Pasti lebih bangga Pipi. Kalau kita tahu bahwa ternyata gubernur pertama di Sulawesi adalah pendiri dari perguruan nasional. Keren kan? Siapa itu Bu? Siapa itu? Siapa namanya? Oh, mungkin kan. Nama jalannya? Mungkin karena itu nama jalan di depan sekolah Kak, itu jalan Dokter Laturangi. Iya. Makanya gini kalau di luaran kamu dibilangi gobel-gobel, dia makin malu, dia makin merasa kayak risik. Langsung bilang iya kita gobel, belajar, kita kan prestasi. Gitu toh. Jadi bangga jadi siswa dan guru nasional. SMK bisa.